Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih para pemirsa di rumah yang sudah setia menemani kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua yang tayang pada Senin dan Rabu sore hanya di Duta TV. Tentunya dalam setiap episodenya kita mengangkat sebuah tema. Kali ini kita berbicara mengenai tema yakni hikmah di balik kisah perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu saya tidak sendiri, bersama dengan tenaga pengajar dari UIN Antasari Banjarmasin. Ini ada Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, beliau ini juga sebagai tenaga pengajar pemirsa di Fakultas Usuluddin dan Humaniora, begitu Pak ya? Ya. Di UIN Antasari Banjarmasin. Berbicara mengenai tema kita hari ini bertepatan juga dengan bulan haji, bulan Dzulhijjah atau juga bulan hari raya Idul Adha yang tentu menjadi bagian yang paling utama dirayakan oleh setiap umat muslim. Sebagai pembuka berkaitan dengan tema kita pada hari ini, boleh disampaikan dari Pak Zain. Oke, terima kasih Mas Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa Duta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali di acara bermajelis sore, dan topik yang akan saya sampaikan di sore hari ini tentang bagaimana memaknai atau hikmah di balik perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam. Kebetulan di bulan ini bertepatan dengan bulan haji atau bulan Dzulhijjah, yang itu syarat dengan cerita mengenai figur salah satu nabi besar, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam cerita para nabi, kemudian dalam cerita sirah di berbagai macam agama, Ibrahim punya posisi yang sangat penting, yang sangat luar biasa. Beliau diberi gelaran sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena dari dzurriyyat beliaulah banyak melahirkan nabi-nabi, dan dari beliau juga dikenal sebagai bapaknya bangsa-bangsa. Kita mengenal bahwasanya bangsa Arab, kemudian bangsa Yahudi itu berasal dari Nabi Ibrahim, dari dzurriyyat Ismail dan Ishak. Nah, kemudian Ibrahim juga dikenal sebagai orang yang suka berpetualang. Makanya dalam berbagai macam tradisi agama-agama besar di dunia ada bersentuhan dengan kisah Nabi Ibrahim. Misalnya kalau kita mengenal dalam tradisi Yahudi Kristen ada istilah Abraham, atau Abraham, dengan istrinya Sarah, atau Sarai disebut juga. Dalam Islam dikenal sebagai Ibrahim dan istrinya Sarah dan Hajar atau Hagar, menyebutnya. Dalam Hindu juga ada istilah Brahma, istrinya Saraswati gitu, agak ada keserupaan. Dalam tradisi Melayu, di dalam beberapa literatur disebutkan orang Melayu juga mengidentifikasi moyang mereka kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dianggap punya istri yang ketiga, istri ketiga selain dua istri yang otomatis namanya Kanturoh gitu, seorang bangsawan tanah Melayu dari Sumatera pada masa yang lampau diceritakan. Kemudian dari sini lahir dzurriyyat orang-orang Melayu. Ini kayak semacam kisah, mungkin mitos juga di bangsa Melayu, bahwasanya leluhur mereka juga sama dengan bangsa Arab dan bangsa di barat Yahudi gitu, juga dari Nabi Ibrahim. Saking besarnya figur Nabi Ibrahim, kemudian disebutkan bahwa dia bapak bangsa-bangsa, kemudian dia bapak agama-agama besar dunia. Kalau kita bisa mengenal tentang Abrahamic religion atau agama-agama Nabi Ibrahim gitu, itu yang biasanya merujuk agama besar dunia,
Yang utama jelas Kristen, kemudian Yahudi dan Islam. Itu yang sering disebutkan secara jelas berafiliasi dengan Nabi Ibrahim ya. Bahkan di beberapa kasus misalnya ada kayak semacam diceritakan dalam Al-Qur'an, ada kayak semacam pengklaiman ya. Ibrahim itu orang Kristen atau Ibrahim itu orang Yahudi gitu ya. Itu beberapa yang kemudian disebutkan oleh Al-Qur'an, yang kata Al-Qur'an sebentar, Nabi Ibrahim itu kan hidup sebelum adanya Yahudi, adanya Kristen gitu kan. Karena yang membawa agama Yahudi kan Nabi Musa, zuriatnya Ibrahim. Yang kemudian membawa ajaran Kristen Nabi Isa, zuriatnya Ibrahim. Ibrahim sebelum masa itu, yang sebelum masa-masa mereka. Ya, jadi Ibrahim itu bukan Yahudi, juga bukan Nasrani gitu ya. Itu figur Ibrahim. Jadi dia seorang yang Abul Anbiya, ya, kemudian dia seorang mungkin bapak bangsa-bangsa yang darinya bersumber berbagai macam tadi kan agama. Yang jelas agama-agama besar, agama Abrahamic religion yang orang menyebut dengan istilah agama monoteis ya, Yahudi, Kristen, Islam, itu bersumber kepada Nabi Ibrahim. Sehingga seringkali ketika misalnya ada diskusi antar agama ya di kalangan Islam, Kristen dan Yahudi, itu biasanya yang kemudian coba untuk dibangun kesepahaman itu kepada Nabi Ibrahim gitu ya. Karena Nabi Ibrahim dianggap sebagai induknya dari agama-agama tadi gitu ya. Sumber-sumber yang kemudian kita di Ibrahim bisa bertemu di sana. Itu juga yang kemudian oleh Al-Qur'an disampaikan ya tentang Nabi Ibrahim gitu ya. Inilah Nabi Ibrahim gitu ya. Sebagai figur yang kemudian dia seorang yang hanif, seorang yang lurus agamanya. Kemudian Nabi Muhammad digambarkan orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim dari segi ajarannya gitu ya. Digambarkan ya. Itu yang beberapa hal terkait dengan Nabi Ibrahim. Kemudian kita di bulan haji jelas ya memaknai ya, atau kemudian merekonstruksi bagaimana peristiwa yang terjadi ya. Kalau untuk di Mekah ya, haji itu kan peristiwa yang istri beliau Hajar dengan putra beliau Nabi Ismail. Sedangkan peristiwa kurban itu yang antar Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail gitu ya. Yang kemudian diganti dengan seekor kibas ya, atau domba sembelihan. Itu yang kita peringati sekarang ini di bulan haji, atau kita coba untuk merekonstruksi kembali bagaimana bentuk perjuangan dahulu Nabi Ibrahim dengan tulus ya, karena melaksanakan perintah Tuhan, beliau rela untuk bahkan mengorbankan anak kesayangan beliau gitu ya. Baik. Itu yang terkait dengan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ini adalah tokoh yang nyata gitu ya. Karena maksudnya ada jelas cerita tentang beliau gitu ya, kehidupan beliau. Kemudian beliau diperkirakan oleh para sejarawan hidup di sekitar mungkin di 1900 tahun sebelum Masehi. Jadi abad ke-19 sebelum Miladiah, sebelum Nabi Isa yang diutus ke dunia. Dan beliau di dalam Al-Qur'an banyak diceritakan tentang kehidupan beliau ya. Tentang bagaimana beliau punya hubungan khusus dengan misalnya punya kemenakan namanya Nabi Lut gitu ya. Bisa sama keluarga Nabi ya. Kemudian beliau juga diceritakan tentang orang tua beliau yang kemudian oleh para mufasir kan ada beberapa bundil penginterpretasian tentang apakah Azar yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu merupakan ayah kandungnya Nabi Ibrahim atau ayah sambung gitu ya, atau malah paman beliau. Itu juga diantara yang masih menimbulkan perdebatan. Nah, kita sambung lagi di segmen berikutnya, tentu ketika kita berbicara mengenai luar biasa perjalanan Nabi Ibrahim, terutama di masa-masa yang kemudian juga sebelum istilahnya pada saat proses di mana beliau dapat perintah oleh Allah untuk kemudian juga menyembelih itu tadi dalam peristiwa kurban dan lain sebagainya. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Suara, Majelis kita semua.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua berbicara mengenai kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu menjadi bagian yang paling menarik sering kali kita tunggu. Tak hanya seputar tentang peristiwa ibadah kurban dan juga ibadah haji yang tentunya juga menarik perhatian kita, ternyata banyak di luar dari itu yang belum kita ketahui tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ini sendiri. Kalau berbicara mengenai para nabi ini sendiri kan punya sejarah dan riwayatnya masing-masing. Dari Nabi Adam, kemudian juga nabi-nabi berikutnya hingga Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara mengenai Nabi Ibrahim alaihissalam ini sendiri, memang beliau yang kemudian juga diutus oleh Allah dengan berbagai jalan hidup layaknya manusia pada umumnya. Apalagi di tengah di mana masa-masa yang kemudian juga beliau hadapi 1900 yang kemudian tadi sudah disebutkan sebelum masa-masa Masehi. Seperti apa sebenarnya kalau merunut dari cerita masa kecil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim itu semenjak kecil ya punya daya kritis yang luar biasa gitu ya. Salah satu bentuk ceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim memprotes Azar, bapaknya gitu, disebut bapaknya. Azar ini kan seorang yang pembuat patung gitu ya, membuat patung yang kemudian Nabi Ibrahim diprotes, ini kok patung dibuat disembah gitu ya. Ini kan tidak masuk di logika gitu ya. Ternyata kan nanti muncul cerita tentang bagaimana Ibrahim kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di kuil kerajaan pada masa itu ya. Itu bentuk kritisisme Nabi Ibrahim dalam beragama, tidak menerima apa yang menjadi pendapat atau praktik keberagamaan masyarakat pada masa dia, pada masa hidup beliau. Jadi orang yang kritis dalam beragama, bahkan juga dalam bertuhan ya. Al-Quran banyak memotret menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim ini kemudian melakukan pencarian Tuhan gitu ya. Misalnya salah satu yang populer, bagaimana Ibrahim kemudian bertanya tentang Tuhan gitu ya. Ketika beliau melihat kaukab gitu ya. Kaukab tuh sering diartikan bintang. Kalau menurut para mufasir itu planet gitu ya. Ada Venus atau Jupiter, dilihat sangat terang gitu ya. Kemudian beliau bertanya itu Tuhan, kata Ibrahim awal. Tapi kemudian ketika tenggelam, ini bukan Tuhan kalau tenggelam gitu ya. Jadi bintang. Kemudian melihat bulan ya, kamar gitu ya. Ini kamar ini terang gitu ya. Lebih besar daripada bintang. Ini Tuhan. Oh bukan, tenggelam, bukan lagi. Lihat matahari juga sama, sangat bersinar terang gitu ya. Ini juga bukan Tuhan. Jadi dia memulai ya mungkin karir spiritual dia dengan bertanya terus gitu ya. Daya kritis, daya kritis, mengamati, mengobservasi. Oh ini Tuhan tuh bukan gitu ya. Ya kemudian nanti kan pada akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ini loh Tuhan gitu ya, dalam bentuk apa yang kemudian beliau menyebutkan wajah tuh gitu kan, yang wajhilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima gitu ya, wa ma ana minal musyrikin. Itu yang kemudian kita baca dalam doa iftitah gitu betul, ya, sembahyang. Sholat. Itu kan bagian dari dulu pengalaman spiritual Ibrahim. Ketika beliau mencari Tuhan dengan menggunakan kemampuan daya akal beliau, kemudian beliau tidak menemukan secara empirik, secara langsung, kemudian mendapatkan hidayah dari Tuhan tentang inilah Tuhan yang harusnya disembah. Nah itu yang salah satu cerita yang digambarkan Al-Quran dalam surat Al-An'am ya, ayat 70-78. Nah kemudian itu bagian dari gambaran tentang bagaimana kritisisme seorang Nabi Ibrahim, masih muda gitu ya. Yang kemudian juga kritis terhadap realitas sosial tadi kan. Tadi kan masalah dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan Tuhan, mencari Tuhan. Masalah patung gitu ya. Masalah patung yang bapaknya termasuk praktisi yang membuat patung gitu ya. Secara langsung bahkan jadi keluarga besar, keluarganya itu kan jadi profesi. Nah kemudian Nabi Ibrahim protes dengan bapaknya, kemudian dia langsung mengambil tindakan karena tidak ada yang kejelasan situasi pada masa itu. Dia orang yang berani gitu kan. Dia datang ke kuil tempat patung-patung di sana yang untuk disembah oleh masyarakat
di zaman itu gitu ya. Kemudian semua patung yang dihitung kalau menurut para sejarah berjumlah 72 patung yang besar-besar, semuanya dihabiskan, dihancur oleh Ibrahim. Ditinggal satu yang paling besar, yang kemudian diletakkan kapak di tangan patung yang besar tadi gitu ya. Itu juga bagian dari bagaimana Nabi Ibrahim itu membangun kritisme masyarakat gitu ya. Ketika orang berkumpul kemudian siapa yang menghancurkan patung, kemudian disebutkan itu ada anak muda namanya Ibrahim yang pernah menyampaikan ketidaksukaan dia dengan penyembahan patung-patung gitu ya. Kemudian dipanggil Nabi Ibrahim, terus diinvestigasi gitu ya, diinterogasi oleh pejabat di masa itu. Kemudian Ibrahim dengan santai mengatakan itu yang menghancurkan gitu kan, patung yang besar tadi gitu ya. Bagaimana mungkin patung besar yang bisa menghancurkan? Itu kan patung, tidak bisa yang bergerak, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Loh kalau memang itu yang tidak punya kemampuan apa-apa, kenapa disembah gitu ya? Ini kan bentuk membangun kritisisme di masyarakat. Jangan sampai kemudian kita abai ya. Bahwa kita beragama itu perlu juga kritis gitu ya. Mengkritisi bukannya semata-mata som'an wa ta'atan gitu ya. Karena kebiasaan mungkin leluhur kita, kebiasaan umumnya masyarakat kita, tapi kita tetap perlu yang namanya pengetahuan ya, pengetahuan dalam beragama, pemahaman beragama. Nah, cerita yang lain misalnya Ibrahim yang kemudian ini dengan Tuhan juga ya. Bentuk kemampuan Ibrahim untuk menggunakan akal budi beliau ketika beliau minta kepada Tuhan tentang bagaimana bukti kebangkitan. Terus Tuhan kemudian meminta Ibrahim untuk yang tentang 4 ekor burung itu ya, disembelih kemudian dihancurkan, dibagi ke beberapa tempat, 4 bagian, kemudian dipanggil. Dan burung datang kepada Nabi Ibrahim dengan sempurna gitu ya. Nah, ini kan kita membayangkan bentuk dialog ya yang sangat kritis gitu ya kepada Tuhan. Coba gimana buktinya gitu ya? Gimana buktinya? Nah, ini kan yang model-model pencarian spiritualitas ya dari seorang nabi besar gitu ya, seorang ulul azmi ya, nabi agung. Kan kita paham dalam Islam itu ada 5 nabi besar. Nabi ulul azmi ya. Ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad gitu ya. Nah, pada figur Nabi Ibrahim ini kita menemukan tadi gitu ya, menemukan bagaimana seorang nabi itu punya kemampuan daya kritis ya, kemampuan nalar, kemampuan berpikir yang logis, harus dengan bukti gitu ya. Kita beragama itu nggak bisa hanya sama ta'atan, harus dengan pengetahuan, dengan nalar kita gitu ya, dengan kemampuan dia kritis kita, tidak hanya menerima yang itu tidak masuk akal gitu ya. Sehingga ketika ada orang yang kemudian juga ingin merendahkan atau menjatuhkan, bisa menjawab dengan jawaban yang logis dan bisa diterima oleh orang. Itu dia. Yang jadi kita dalam beragama itu kan sebenarnya ya diminta untuk mengkombainkan. Itu yang bisa kita lihat pada praktik keberagaman Nabi Ibrahim ya. Antara kemampuan fikir yang diberikan oleh Tuhan, fikir kita, pengetahuan kita dengan zikir kita, pengalaman kita. Fikir dan zikir ya, antara pengetahuan dan pengalaman. Nabi Ibrahim dengan pengetahuan jelas gitu ya. Dia perlu bukti, perlu burhan gitu ya, yang bisa menenangkan diri rasanya itu ya. Jadi ketika kan dengan pengetahuan tuh menjadi tenang gitu ya, bukan semata-mata iman buta gitu ya, tapi iman yang didasarkan pengetahuan. Makanya kan di dalam Islam itu diminta, mungkin ketika orang tahlilan ya, abdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu pengetahuan. Dengan pengetahuan berkemudian pernyataan la ilaha illallah ya. Kita juga bersyahadat pada pengetahuan gitu ya. Pengetahuan itu yang diminta untuk kemudian agar menjadi tam sempurna keberagaman kita. Jadi bukan tadi kan semata-mata hanya dari orang hanya tua atau dari orang lingkungan tua, atau keturunan dari gitu leluhur, tapi kita harus tahu apa yang menjadi dasar dari keberagaman kita. Kita berakidah Tuhan Maha Esa. Sehingga tumbuh rasa beriman dan istilahnya memiliki agama, terutama dalam hal ini agama Islam ini memang benar-benar merasuk ke dalam diri, sehingga pada saat proses perjalanan ibadah ritualnya pun juga begitu tepat, begitu sasarannya. Dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan.
Dan itu yang diminta dalam Islam ya. Kita mestinya sembahyang harus pakai pengetahuan gitu ya. Iya, betul. Misalnya arah kiblat yang mana gitu kan. Itu kan sembarangan ke arah mana untuk menghadap kiblat juga tidak pas pengetahuan. Cara berwudu yang tepat, Oke. pengetahuan. Nah, ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim, seringkali minim disebutkan usia berapa beliau, yang kemudian juga adakah disebutkan secara riwayat di Al-Quran atau di hadis usia berapa beliau diangkat oleh Allah sebagai Rasul? Ada beberapa cerita tentang beliau, umur beliau gitu ya, yang Ini yang kita biasanya tahan kan di segmen berikutnya, Pak ya. Di segmen berikutnya, karena tentu ini menjadi ilmu baru bagi kita. Banyak juga riwayat-riwayat yang ternyata tadi disebutkan, ada yang menyebutkan dengan beberapa versi. Usai jeda tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Nah, tadi kemudian juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Ketika Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, kita ketahui memang di usia 40 tahun, yang kemudian beliau istilahnya mendapatkan amanah untuk kemudian juga menjadi Rasulullah SAW. Tapi kalau Nabi Ibrahim sendiri, adakah yang kemudian juga riwayat menyebutkan usia berapa? Oke. Itu pada setiap nabi kan ada masa-masa gitu ya, ada apa usia yang berbeda-beda. Pada Nabi Nuh itu kan usia beliau sampai 950 tahun menurut informasi Al-Quran. Ya. Bahkan di beberapa sirah disebutkan Nabi Ibrahim pernah berusia Nabi Nuh masanya bersamaan, rentang dalam yang cerita ketika Nabi Ibrahim hidup. Pernah ada masa yang bersamaan dengan di penghujung kehidupan Nabi Nuh gitu ya. Ada di beberapa literatur disebutkan. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu usia beliau kalau untuk dihitung sekarang lumayan panjang ya, 170-an 75 tahun gitu ya. Sekitar 75 tahun usia beliau. Nah, kemudian beliau seorang pengembara. Orang yang sering bepergian ke berbagai tempat ya. Beliau lahir di Babilonia gitu ya, di daerah Irak mungkin sekarang gitu ya. Kemudian beliau pernah mengembara ke yang diceritakan ke Mesir gitu ya. Yang kemudian mendapatkan istri yang kedua, Hajar gitu ya. Yang Hajar yang itu menurut beliau Hajar ada yang menyebutkan itu adalah seorang budak gitu ya. Betul. Ada juga yang menyebutkan beliau seorang putri dari malah putri raja gitu ya, raja Mesir. Ya. Kemudian beliau juga ada ke Palestina. Kemudian kalau di dalam Islam kita mengenal Ibrahim itu bersua dengan anaknya Ismail, kemudian Hajar di Mekah gitu ya, sampai beberapa kali pertemuan. Ada beberapa cerita tentang ini gitu ya. Nah, kalau di dalam biasa gini, ketika orang bicara tentang kapan dimulai ya seorang nabi itu diutus menjadi rasul gitu ya, rasul, memang saya belum menemukan mulai persisnya gitu ya, Usia detailnya gitu Pak ya. Hanya memang dari muda Nabi Ibrahim itu sudah punya semangat kayak semacam melawan tirani sosial ketika orang mensyirikkan gitu ya, menyekutukan Tuhan. Makanya kan kemudian Ibrahim dikenal sebagai seorang yang hanif, yang lurus gitu ya, seorang yang monoteis sejati, seorang yang bertauhid gitu ya, yang tidak mau ada yang menyekutukan Tuhan. Itu kan bisa kita lihat pada peristiwa ketika Nabi Ibrahim kemudian merusak berhala yang ada di kuil di zaman itu ya, di Babilonia pada masa itu gitu ya. Memang kemudian beliau juga ada konflik ya dengan raja di sana, Namrus orang menyebutnya sering gitu ya. Walaupun di dalam Al-Quran tidak ada istilah Namrus gitu ya, hanya kemudian diceritakan di dalam yang kisah-kisah di Israiliyat gitu ya. Ada cerita tentang figur seorang raja namanya Namrus di Babilonia yang kemudian itu berkonflik dengan Nabi Ibrahim. Kemudian karena Nabi Ibrahim dianggap sebagai seorang yang menentang keberagaman pada masa itu ya, yang menyembah
berhala, menyembah patung-patung, sehingga Nabi Ibrahim diberikan hukuman untuk dibakar hidup-hidup gitu ya. Nah, itu yang kemudian kan kita ingat bagaimana kemudian Ibrahim itu dibakar hidup-hidup di lapangan terbuka, terus Tuhan disaksikan oleh orang banyak, kemudian Tuhan mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim gitu ya. Wahai api, kamu menjadi dinginlah dan selamatlah Ibrahim di sana gitu ya. Menjadi selamat Nabi Ibrahim di sana. Nah, ini kan peristiwa besar ya bagaimana Nabi Ibrahim berdakwah di negerinya kemudian mendapatkan pertentangan dengan rezim yang ada pada masa itu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berkelana ya, mobile, dia pergi ke berbagai tempat, tadi kan termasuk ke Mesir, kemudian ke Palestina, dan bahkan di beberapa banyak literatur tentang Nabi Ibrahim, beliau juga mengembara sampai ke belahan dunia yang lain. Makanya kan tadi kan nama-nama yang seperti Brahma muncul di berbagai literatur yang lain terkait dengan Nabi Ibrahim yang dianggap itu punya kemiripan dengan figur besar ini kan, Nabi Ibrahim gitu ya. Gitu yang tentang apa yang Ibrahim gitu ya, pribadi beliau. Artinya dengan kondisi seperti itu memang walaupun tidak ada riwayat yang menyebutkan secara detail usianya berapa, tapi setidaknya kita bisa melihat dari luar biasa sikap yang beliau tunjukkan dengan berbagai macam hal yang terjadi di tengah begitu banyaknya pertentangan istilahnya pada saat masa itu. Tetapi kalau kita berbicara mengenai keluarga yang kemudian juga dibangun oleh Nabi Ibrahim, kita ketahui dan juga tadi sudah disebutkan ada istri yang bernama Sarah, kemudian juga ada yang bernamanya Siti Hajar. Nah, adakah yang kemudian juga tambahan informasi yang mungkin bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi kita di sini berkaitan dengan istilahnya riwayat berkaitan dengan Nabi Ibrahim? Oke. Kalau yang di dalam Al-Quran diceritakan dua Nabi istri Ibrahim gitu ya. Itu yang pertama Sarah, kita Siti Sarah gitu ya dengan Hajar. Dari Siti Sarah nanti melahirkan turunan dzurriyyat Nabi Ibrahim yang kemudian banyak menjadi para nabi-nabi gitu ya. Nabi-nabi dari kalangan Yahudi gitu ya. Kita mengenal Nabi Musa gitu kan. Betul. Kemudian Nabi Yakub tuh Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf gitu ya. Kemudian Nabi Yakub punya 12 turunan yang itu menjadi cikal bakal Yahudi gitu ya. Nah, kemudian nanti dari sana banyak bermunculan para nabi-nabi besar yang kita kenal gitu ya. Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang Nabi Ismail itu dari Siti Hajar atau Hagar disebutkan, Hajar itu Hagar disebutkan. Nabi Ismail itu posisinya di Mekah. Ya, di Mekah ditempatkan, kemudian kita mengenang gitu ya bagaimana ketika Nabi Ibrahim ya dengan Nabi Ismail ingin membangun kembali Ka'bah ya sebagai bangunan awal umat manusia, yang kemudian mereka berdoa agar gitu ya umat agar orang-orang manusia bisa berkunjung ke tempat ini gitu ya. Makanya kan kita di dalam kultur masyarakat di Banjar mengenal misalnya ketika orang naik haji itu dipanggil Nabi Ibrahim gitu ya. Ya ini tadi kan ketika Nabi bersuruh gitu ya supaya manusia datang dari berbagai macam tempat untuk datang ke Mekah ya, mengunjungi tempat terpencil anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar ini yang kemudian kan dikabulkan oleh Tuhan, sehingga sampai sekarang pun orang tetap ke Mekah gitu ya untuk kemudian melaksanakan ritual umrah atau haji ya, umrah ataupun haji gitu ya. Nah, kemudian dari kisah nanti kan Siti Hajar, Nabi Ismail melahirkan bentuk ritus atau bentuk praktik ritual haji yang sampai sekarang masih dipraktikkan oleh Islam sebagai yang mewarisi dari ajaran Nabi Ibrahim gitu ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim juga mendoakan agar dibangkitkan di Mekah seorang nabi gitu kan yang diberikan oleh Tuhan kitab dan hikmah gitu yang akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan dari Tuhan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang itu bagian dari jawaban apa yang diharapkan yang kemudian dikabulkan oleh Tuhan dalam bentuk kehadiran Nabi besar, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Tentu kita ketika mengetahui begitu banyak peranan beliau ya dalam membangun kondisi di mana hari ini istilahnya menjadi bagian yang paling utama kehadiran seseorang
atau umat muslim hari ini untuk bisa ke Mekah, kemudian juga ke Madinah sebagai ritual ibadah umrah maupun haji, tak lepas ternyata peranan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan istilahnya bagi orang yang kemudian juga melangsungkan itu seringkali membawa oleh-oleh berbentuk air zam-zam yang sering dibagikan, itu juga bagian dari peristiwa yang yang luar biasa Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar. Nah, dengan kondisi seperti itu, sejauh mana sebenarnya pemahaman ini untuk kemudian juga secara masif disampaikan, Pak? Mengingat istilahnya kalau orang mau berbicara mengenai Nabi Ibrahim, rata-rata kalau misalnya dalam momen-momen tertentu saja istilahnya, dalam momen haji atau kemudian juga dalam ibadah kurban. Hal-hal yang sebenarnya masih banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat mengenai Nabi Ibrahim itu sendiri, kira-kira apa saja? Kita di dalam sembahyang sering bersalawat ya, di bagian akhir salawat sembahyang kita namanya salawat Ibrahim. Salawat Ibrahim, kita berdoa sama Allahumma shalli ala sayyid Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kan ini salah satu bentuk ya permohonan, pernyataan agar Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW diberikan sholawat ya, kesejahteraan sebagaimana Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim gitu, dan keluarganya. Jadi kayak semacam penjelasan yang diajarkan oleh Nabi kita bahwa Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan orang yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita banyak belajar harus ya dari para nabi-nabi ya. Karena kan nabi-nabi itu sebagai bentuk model atau figur yang harus kita tauladani gitu ya. Dalam beragama Nabi Ibrahim gitu ya. Itu kan figur yang memiliki daya kritis ya. Kemudian tidak hanya menerima apa yang terjadi di lingkungannya, tapi kemudian bahkan bersemangat untuk bagaimana mengubahnya ya. Dia seorang yang bertauhid ya. Dan kemudian itu yang bagian-bagian yang perlu kita tiru ya, model keberagaman Nabi Ibrahim, orang yang kritis yang bisa mengkombainkan, memadukan antara pengetahuan dengan pengalaman. Maksud pengetahuan tadi ranah berpikir dia. Jadi setiap sesuatu yang dikerjakan ada dasarnya gitu ya. Kayak contoh kebangkitan tadi kan, gimana Tuhan biar saya semakin yakin gitu kan. Harus bentuknya bentuk yang empirik dicontohkan sama Tuhan dalam bentuk lah sembelih burung gitu ya, 4 ekor burung diletakkan di berbagai macam wilayah yang arah gitu. Kemudian dipanggil burung, kemudian datang terus hidup gitu ya. Nah, ini kan bagian dari keberagamaan. Nah, yang kemudian tadi disebutkan, kita ketahui memang ketika perintah untuk berkurban itu sendiri Nabi Ibrahim dapatkan melalui mimpi yang kemudian juga dijadikan sebagai perintah istilahnya bagi para nabi. Nah, tapi adakah komunikasi yang dilangsungkan antara nabi dengan Allah secara langsung melalui apakah hanya mimpi atau kemudian juga secara langsung, yang nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, majelis kita semua, berbicara mengenai keistimewaan akan kehadiran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentu banyak sekali, dan ini juga menjadi bagian yang paling utama ketika kita berbicara mengenai Al-Quran, di mana salah satu surahnya pun juga yang istilahnya sering kali kita baca banyak menjabarkan seputar tentang Nabi Ibrahim itu tadi. Tapi kalau kita berbicara mengenai kondisi di mana Nabi Ibrahim ini sendiri, Pak, kehadirannya ini sendiri kan luar biasa membawa perubahan, apalagi dengan usia beliau yang kemudian juga relatif cukup panjang saat itu, hingga ratusan tahun. Adakah yang kemudian juga menjadi bagian yang dimana saat itu diceritakan antara Nabi Ibrahim istilahnya membangun kerjasama dengan nabi-nabi yang lain atau semacamnya? Nabi Ibrahim semasa dengan Nabi Lot ya. Nabi Ibrahim satu masa dengan Nabi Lot. Hanya Nabi Lot kan posisinya lebih, kalau kita menyebutkan dia kemenakan.
Jadi Keponakan lah lebih istilahnya. lebih mungkin lebih di bawah posisinya gitu ya. Maksudnya tidak sama, lebih ke bawah malah lebih Lut gitu ya. Nah kemudian memang ada beberapa nabi ya yang semasa gitu ya, yang sezaman, Nabi Musa, Nabi Harun gitu kan. Ya. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Yahya itu juga semasa. Jadi ada beberapa nabi itu yang memang semasa waktunya gitu ya, yang semasa waktunya. Hanya untuk Nabi Ibrahim dia semasa dengan Nabi Lut yang memang disebutkan dalam Al-Quran gitu ya. Nabi Lut itu posisinya sebagai kemanakan beliau. Nah kemudian tadi mengenai mimpi tadi pertanyaan yang muncul. Bagaimana Nabi Ibrahim kemudian menerjemahkan mimpi beliau sebagai sebuah perintah yang nyata, yang jelas dari gitu Allah. ya. Memang bagi para nabi ya tidak ada batasan antara mimpi dengan sadar ya, antara manam dengan yakzah ya. Itu sama saja gitu ya, sama saja ya. Mungkin kita mengenal istilah mungkin di kalangan para wali-wali kan. Betul. Para wali-wali yang kemudian bisa mukasyafah, bisa mengetahui yang dalam sesuatu yang jauh kondisinya. Nah, untuk para wali saja bisa terjadi gitu ya, apalagi para nabi gitu ya. Baik. Para nabi. Jadi di dalam di tradisi para nabi disebutkan nabi itu ketika ada ro'yah as-shadiqah namanya. Ro'yah as-shadiqah itu mimpi yang memang nyata jelas. Jadi bagi para nabi mimpinya pun bukan kayak semacam bunga tidur atau kayak Jadi semacam, jangan disamakan dengan orang jangan biasa sama orang kita biasa gitu Pak yang ya. kemudian karena tidak kesampaian di alam nyata terbawa ke dalam mimpi gitu ya. Itu bukan yang berlaku bagi para nabi. Di dalam tradisi para nabi, ru'yah atau mimpi yang mereka alami ada mimpi yang aroyah as-shadiqah, mimpi yang jelas, yang nyata ya. Tidak ada perbedaan antara Mimpi dan bangun manam itu dengan tadi. antara bangun dengan yang tidur. Jadi ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Tuhan sampai beberapa kali gitu kan, sampai disebutkan, diceritakan. Kemudian beliau meyakini itu perintah dari Tuhan. Kemudian beliau menyampaikan kepada putra beliau Nabi Ismail tentang perintah Tuhan tadi gitu ya. Oke, jadi ternyata banyak gitu ya, satu nabi istilahnya mengalami masa yang sama dengan nabi yang lainnya. Okay. Tadi disebutkan bahwa Nabi Ibrahim Nabi Lut, dengan Nabi Lut, Ismail, Ishak gitu kan. Oke. Putra-putra beliau kan nabi-nabi juga gitu ya. Betul. Nanti kan juga cucu beliau Nabi Yakub gitu ya. Dengan riwayat dan ibaratnya dengan cerita yang kemudian juga Ya, berbeda. dengan wilayah teritori yang juga berbeda-beda. Teritori gitu kan. Kalau Nabi Ismail kan di kawasan Jazirah Arab ya. Karena kita di Saudi Arabia saat ini gitu ya, di kawasan sekitar Mekah. Kemudian jadi Nabi Ibrahim mobile gitu ya, bila suaranya mobile gitu ya. Kemudian jadi tidak bisa istilah dikaitkan ketika proses di mana Allah menurunkan azab kepada kaum Nabi Lut itu tadi, di mana Nabi Ibrahim gitu dipertanyakan gitu ya, karena tadi kawasan yang memang cukup berjauhan. Kawasan yang berjauhan. Mungkin kalau kita anggap di negara lain gitu ya. Oke. Di Tapi di masa yang kemudian juga sama. Di masa yang bersamaan. Oke. Nah, ketika dengan kondisi di mana hadirnya Nabi Ibrahim kali ini, apa yang bisa kita ambil menjadi hikmah dan pelajaran bahwa keberadaan Nabi Ibrahim atau bahkan nabi-nabi yang lain tentu selalu menjadi suri tauladan yang baik di balik dari perjuangan-perjuangan beliau akan sesuatu hal yang besar yang hari ini sudah bisa kita nikmati. Pada setiap nabi itu kan menjadi contoh bagi kita, bagi umat manusia. Ada ibrah di sana, ada pelajaran pada masa-masa nabi. Ada nabi yang kaya, ada nabi yang jadi raja, ada nabi yang istrinya durhaka gitu ya. Ada nabi yang anaknya bermasalah, ada nabi yang kaya, ada nabi yang miskin, ada nabi yang sakit-sakitan. Itu bagian dari ibrah yang bisa kita jadikan buat kita. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya tidak bisa aktif beribadah sama Tuhan karena saya ada contoh yang oleh Tuhan bisa disebutkan, itu nabi ini kaya tapi tetap dengan Tuhan sangat bagus hubungannya. Ada yang jadi raja. Nah, pada Nabi Ibrahim kita menemukan figur seorang yang kritis ya, mungkin kalau kita menyebut sekarang orang yang cerdas gitu ya, yang beragama itu bukan beragama semata-mata turunan, tapi bisa mengkritisi gitu ya, dengan pengetahuan, dengan dasar, dengan dalil kalau kita melihat sekarang ya. Jadi kalau kita beragama itu tidak cukup hanya dengan semata-mata, wah ini kan sudah kita praktikkan lama, tapi harus dasarnya apa gitu ya. Nah terus kemudian yang kedua,
pada masing-masing nabi kan ada sifat atau karakter utama gitu ya. Siddiq, kemudian fatanah, tablik, amanah. Nah, pada figur Nabi Ibrahim kita menemukan bentuk fatanah beliau, kecerdikan beliau. Pada misalkan kasus yang tadi, yang kasus yang patung, itu Ya, kan betul. kecerdasan. Bagaimana membangun daya kritis di masyarakat dengan cara cerdas gitu ya. Kemudian menggunakan metafor, ini loh yang menghancurkan patung yang besar gitu kan, Ya. itu sesuatu yang jenius gitu ya, untuk membangun kesadaran berpikir masyarakat. Oh, kalau memang patung itu nggak bisa menghancurkan, kenapa saya sembah? Itu kan yang harus Ya. dimunculkan, tapi tidak dalam bentuk model berbicara Langsung gitu, Pak, ya. tapi lewat langsung memancing untuk membangun daya nalar, daya kritis. Nah, itu yang barangkali perlu kita seimbangkan ya, antara pengetahuan dengan pengalaman keberagamaan. Kita beragama tidak cukup hanya pengetahuan semata, tapi juga perlu pengalaman langsung, praktik langsung, antara fikir dengan zikir. Ada combine yang lengkap ya. Jadi bisa beragama hanya pikir saja, zikir tidak ada, atau hanya zikir saja tapi tidak dibangun dengan dasar pengetahuan atau pemikiran yang bernas gitu ya. Nah, itu bagian-bagian yang bisa kita ambil contoh Hikmahnya. role model dari Nabi Ibrahim, seorang yang beragama dengan kritis, dengan cerdas gitu kan, kemudian dengan jenius, dan beliau dalam Berani. mencari Tuhan itu ya memang dengan pencarian gitu ya. Jadi kalau kita sekarang ingin mendapatkan hidayah dari Tuhan ya harus kita cari gitu kan. Belajar dari pengalaman Nabi Ibrahim. Jadi bisa hanya berdiam kemudian mengharapkan muncul hidayah. Paling kadang kita kan dalam Islam diminta untuk berdoa. Betul. Berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Tuhan, tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu kan bagian dari usaha juga. Berdoa sama Tuhan agar diberikan petunjuk bimbingan dalam beragama. Jadi makan beragama ini bukan sesuatu yang sudah selesai, yang tamat, tapi proses yang terus berjalan sampai kita nanti meninggal. Kalau sudah meninggal ya baru selesai gitu. Tapi kalau belum meninggal itu terus yang belajarnya itu tadi terjadi. Belajar dan praktek untuk kemudian juga diselaraskan agar bisa tetap berjalan dengan baik. Gitu. Sebagai penutup Pak, kesimpulan singkat kita pada hari ini. Jadi dalam beragama kita bisa mengambil contoh ya. Salah satunya dari figur Nabi Ibrahim. Kita beragama dengan menggunakan nalar kita, mengkombinkan antara fikir dengan zikir, pengetahuan dengan pengalaman, bukan semata-mata beragama secara kaku ya, secara sam'an wa ta'atan semata-mata, tapi dengan dasarkan pengetahuan. Itu yang bisa mungkin barangkali kita ambil ibrah atau hikmah pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim dalam mencari atau perjalanan spiritual. Ya, mencari spiritualitas beliau gitu kan. Yang bisa menjadikan sebagai kita hari ini, dan tentu atas jasa dan peran beliau tentunya juga kita harus mensyukuri begitu Pak ya, karena banyak membawa perubahan bagi umat manusia. Betul, yang tentu menjadi bagian yang paling utama ketika kita merefleksikan akan begitu banyak peranan ulama, kemudian juga para nabi utamanya yang kemudian juga dalam hal ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Terima kasih Pak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG yang sudah hadir di studio Rita TV. Semoga apa yang disampaikan membawa keberkahan dan kebermanfaatan bagi para pemirsa di rumah. Dan tentunya juga terima kasih bagi para pemirsa yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Majelis Sore yang tayang pada Senin dan Rabu hanya di Duta TV. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majelis Sore, majelis kita semua.